presentasikan tentang jaringan komputer. Saya di sini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Reza Ikis dan teman saya Fauzan Adi Nur Satyo. Oke, untuk yang pertama ada network tools. Apa itu network tools? Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain, dapat juga mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Fungsi dan kegunaan dari network tools. Network atau jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone. Terpisah untuk jumlah pengguna sama serta berbagi pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Network jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses data sewaktu sedang diproses. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Lalu ada pengertian CLI. CLI adalah kepanjangan dari Command Line Interface yang artinya antarmuka baris perintah. CLI merupakan jenis antarmuka sistem operasi yang berbasis baris perintah atau bahasa perintah interpreter. Selain memiliki arti antarmuka perintah, CLI juga dikenal sebagai baris perintah antarmuka pengguna, antarmuka pengguna konsol, antarmuka karakter pengguna, atau karakter user interface. CLI biasanya diterapkan dengan baris perintah shell, yang merupakan program yang menerima perintah masukkan teks dan kemudian mengkonversinya menjadi perintah untuk menjalankan fungsi sistem operasi yang sesuai. Kelebihan dan kekurangan CLI. Kelebihan CLI antar muka baris perintah. CLI umumnya memiliki kemampuan lebih yang tak bisa dilakukan GUI, terutama dalam urusan server, web, hacking, dan sebagainya. CLI ringan digunakan sehingga tidak mengharuskan komputer untuk memiliki spesifikasi tinggi bila ingin menginstal CLI. CLI memiliki tampilan yang membingungkan sehingga pengguna pula sulit untuk melacaknya atau memainkannya. CLI terkesan lebih profesional daripada GUI. Kekurangan CLI yaitu ribet digunakan karena harus selalu mengetik perintah bila ingin mengoperasikannya. Yang kedua, harus belajar dulu supaya paham script. Yang ketiga, tampilan yang membingungkan dan kurang menarik. Contoh sistem operasi antarmuka CLI: Windows, MS-DOS sekarang berubah jadi CMD, kemudian Linux, Debian, dan game Minecraft. Lalu ada Nets adalah utilitas skrip baris perintah yang memungkinkan Anda menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan komputer yang saat ini berjalan. Perintah Net dapat dijalankan dengan mengetik perintah di prompt Net dan dapat digunakan dalam batch atau script. Komputer jarak jauh dan komputer lokal dapat dikonfigurasi dengan menggunakan perintah Net. Cara menjalankan perintah Net. Untuk menjalankan perintah Net, Anda harus memulai Net dari prompt perintah dengan mengetik Net lalu menekan Enter. Selanjutnya Anda dapat mengubah ke konteks yang berisi perintah yang Anda ingin gunakan.
Konteks yang tersedia bergantung pada komputer jaringan yang telah Anda install. Misalnya, jika Anda mengetik DHCP pada perintah next dan menekan enter, next berubah ke konteks server DHCP. Namun jika Anda tidak memiliki DHCP yang terinstall, pesan berikut muncul, yaitu perintah berikut tidak ditemukan DHCP. Kemudian ipconfig. ipconfig merupakan tool yang ada pada command prompt yang digunakan untuk melihat informasi jaringan atau informasi IP yang terpasang untuk mengatur ulang jaringan, terutama yang menggunakan jaringan dengan DHCP. ipconfig merupakan salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP komputer. Dengan menggunakan utilitas ini, maka pengguna dapat melihat konfigurasi apa saja yang telah diatur di komputernya. Fungsi dan macam perintah ipconfig. ipconfig digunakan untuk mengetahui IP address suatu perangkat. IP address adalah uniquely identified komputer dalam jaringan. Ini juga dapat mengetahui daftar item IPv6 address yang merupakan pengganti IPv4 yang akan habis. Ini juga merupakan salah satu perintah jaringan yang paling banyak digunakan pada Windows. Macam-macam perintah ipconfig, yaitu ipconfig yang pertama ipconfig all, ipconfig release, renew, show class ID, set class ID, display DNS, flush DNS, dan register DNS. Pengertian dan cara mengecek ping. Ping merupakan singkatan dari Packet Internet Network Broker. Secara sederhana, ping adalah perintah untuk mengecek status dan keberadaan host dalam sebuah jaringan internet. Cara mengecek ping. Untuk mengecek ping pada komputer dengan sistem operasi Windows adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka command prompt atau Windows PowerShell di Windows 10. Yang kedua, ketikkan perintah ping dengan format ping, terus apa sih itu? Alamat domain atau alamat IP, lalu tekan tombol enter. 3. Tunggu ping berjalan, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Ping nama domain, untuk melakukan ping secara terus-menerus. Cara ini berguna untuk memantau kualitas koneksi secara real time. Yang kedua ada ping, lalu nama domain, M untuk melakukan ping sebanyak jumlah angka yang Anda masukkan pada M. Lalu ada fungsi ping. Sesuai dengan cara kerjanya, ada 3 fungsi ping yang bisa Anda manfaatkan. Yang pertama, mengecek apakah host atau server dalam keadaan aktif. Yang kedua, mengukur berapa lama respon yang diberikan host sebagai petunjuk apakah ada kendala jaringan. Yang ketiga, melihat kualitas koneksi internet Anda berdasarkan hasil respon ping yang Anda terima. Kemudian tracer. Tracer adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP. Echo request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Rute yang ditampilkan adalah daftar interface router yang paling dekat dengan host yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Cara melakukan tracer pada Windows. Buka command prompt di perangkat dengan menekan tombol Windows dan R secara bersamaan di keyboard. Lalu ketik CMD, kemudian tekan enter. Kemudian masukkan trace rute website tujuan, lalu tekan enter. Misalnya tracerdewaweb.com. Yang ketiga, tunggu beberapa saat hingga hasil tracer rute muncul. Lalu ada pengertian netstart. Netstart adalah perintah di command prompt atau CMD yang berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Netstart mirip dengan fungsi task manager. Yang membedakan adalah task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan jaringan yang sedang dipakai beserta informasi tambahan seperti IP dan portnya. Lalu ada cara menggunakan netstart di Windows. Untuk memanggil netstart pertama buka dulu command prompt di Windows. Caranya klik start, lalu program, aksesoris, command prompt atau start, dan ketik CMD lalu OK. Sekarang pada command prompt ketikkan netstart atau tekan enter, maka akan ditampilkan koneksi jaringan yang sedang berlangsung pada saat itu. Sebagai contoh ada di slide ini.
Ini adalah contoh koneksi jaringan yang dilihat menggunakan NetStart. Bisa dilihat di situ ada contoh-contoh koneksi jaringan yang sedang aktif atau yang sedang digunakan. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Ya, keterangan dari output slide sebelumnya yaitu yang pertama kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Yang kedua, local address, kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Contoh di atas fatality adalah nama host dari komputer saya dan 1772 adalah nomor port di komputer saya yang sedang melakukan koneksi. Yang ketiga, foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh di atas saya sedang menghubungi server Google melalui HTTP port 80 yang artinya saya sedang browsing Google. Yang keempat, state. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi, artinya sudah terhubung dengan komputer lain dan siap mengirimkan data. Kemudian berikut ini adalah parameter yang bisa digunakan dalam perintah NetStart. Itu dulu. Yang pertama, NetStart strip A menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. NetStart strip E menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. NetStart strip N menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. NetStart strip O menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Kemudian NetStart strip S menampilkan statistik per protokol. NetStart strip R menampilkan routing table. NetStart strip P protokol menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Ini yang bagian fungsi ini sih. Pengertian dan fungsi NSLOOKUP. NSLOOKUP merupakan singkatan dari Name Server Lookup. Ini adalah perintah yang dapat membantu kalian memverifikasi bahwa DNS Name Resolution berfungsi dengan benar. Ketika kalian menjalankan perintah NSLOOKUP terhadap nama host, tool ini akan menunjukkan kepada kalian bagaimana nama itu diselesaikan serta DNS server mana yang digunakan selama pencarian. Fungsi NSLOOKUP. Fungsi NSLOOKUP adalah mengonversi nama domain ke alamat IP dan sebaliknya. Dengan begitu, sederhananya, fungsi NSLOOKUP ini adalah untuk tool yang dapat digunakan melakukan query ke domain name server dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data pada domain name server lainnya. Kenapa? Kita lo baca. Ini cara tes NSLOOKUP dari SSH atau CMD. Yang pertama ada check a record domain, yang kedua check NS record domain, yang ketiga memeriksa SOA record domain, yang keempat memeriksa NX record domain, yang kelima menemukan semua domain name server record domain, yang keenam ada check NSLOOKUP menggunakan server domain name server tertentu, yang ketujuh check reverse domain name server. Jadi kesimpulannya adalah lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama, serta berbagi pemakaian CPU, memori dan hard disk. Lalu CLI adalah kepanjangan dari Command Line Interface yang artinya antarmuka balas perintah. CLI merupakan jenis antarmuka sistem operasi yang berbasis balas perintah atau bahasa perintah interpreter. Lalu udah sih itu kesimpulannya. Sisanya bergendong ya. Jadi itu aja presentasi dari kelompok kami tentang jaringan komputer. Kami juga pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.